Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Saya Ati Rahmawati dan rekan saya Ayu Yuliarti. Saya Cecep Ajar. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Ati. Selamat sore Pak Cecep. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Cecep. Alhamdulillah Bu ya, kita bertemu di acara sesi coaching ya. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching di Oh iya Pak. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Bu Ai. Tadi beliau menelpon saya, katanya ingin curhat mengenai masalah yang dihadapi oleh Bu Ai. Begitu ya Bu. Baiklah Bu ya. Saya di sini insya Allah akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Bu, sebelum mulai pada proses coaching ini, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siapa? Bagaimana Pak? Jadi nantinya saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu dengan adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Jadi nanti kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah Ibu berkenan? Oh iya Pak, siap Pak. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu saya lakukan sebelum melakukan coaching ini? Apakah yang ingin Ibu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Pak, jadi saya ini ingin mengembangkan kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, begitu ya. Nanti saya akan bantu ya Bu ya untuk mengamatinya dalam proses coaching nantinya ya Bu. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi atau ya Pak, ayo tahu maju Pak. Kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oh iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan dengan rekan Ibu ya. Betul kan? Oh iya Pak, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Ibu Ayi. Tadi beliau menelpon, Ya. katanya ingin curhat mengenai masalah yang sedang dihadapi Pak. Oh iya. Baik Bu, saya di sini mungkin akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang Ibu akan lakukan ya. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Sebelum memulai coaching ini, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bapak, bagaimana Pak prosesnya? Jadi nantinya saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu
sebelum melakukan coaching ini. Apakah Ibu berkenan? Iya Pak, siap. Menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Ibu, nanti saya akan bantu ya dan dalam proses coaching ini. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya di bidang coaching ini meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengerti pada keduanya kedua kompetensi tersebut. Iya Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Pak, dan menggali potensinya sendiri Pak. Oh, baik begitu ya Bu. Nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat ya Bu. Semoga berhasil dalam proses coaching ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas dukungannya. Assalamualaikum Boy, bagaimana kabarnya Boy, sehat? Waalaikumsalam, Bu Ati, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat, senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatannya tidak bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah sih. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu baik, jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya ya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya juga tidak bisa tenang gitu Bu. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu setelah saya bercerita waktu kesah saya kepada Ibu. Baik, masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi juga Bu dari masalah saya ini. Ya, semoga nanti kita bisa mendapatkan pencerahan ya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan diceritakan. Ya, jadi begini Bu. Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran loh Bu dari Pak Pengawas. Oh iya, saya ingat waktu itu ada kunjungan ya dari pengawas. Betul sekali Bu. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Bu? Itu loh Bu, Bapak Pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang mampu mengelola kelas dengan baik, atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi
tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Bu, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya agak kurang berkenan gitu loh, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang tentunya interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bu Ayu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup untuk memudahkan para murid, Bu. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam. Belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya, Bu. Saya tidak kepikiran ke sana ya. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal sih, Bu. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih, Bu. Terus terang saja saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga saya kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai begitu. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kuliah. Oh, seperti itu. Jadi, jika boleh saya menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya betul, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil lagi ke kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Bu Ayu bisa merefleksi dan mengerjakan diri juga. Jika nanti Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Ayu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu.
Ya Bu, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Ya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oh iya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak Pengawas Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar untuk kedepannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks ya, di samping juga meminta saran kepada Bapak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu Ibu. Baik. Kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu, begitu. Wah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lebih lega, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur bahwa pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Ayu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melanjutkan dalam menjalankan rencana itu Bu? Apakah ada batasan deadline waktunya? Iya baik Bu. Mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi Bu ya. Tetap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Bu. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah, dan insya Allah esok ataupun lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas. Seperti itu Ibu. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang Bu Ai butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan mungkin. Wah, ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Ibu, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan dari Ibu, sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lebih lega gitu loh Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi para peserta didik kita ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sama-sama Ibu. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi peserta upacara pada hari ini besok ya Bu. Iya Ibu, silahkan. Terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu sudah meluangkan waktu bagi saya. Pertemuan kita cukupkan sekian ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya Ibu, ketemu lagi ya. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ibu setelah melakukan proses coaching, bagaimana? Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar, tadi sudah selesai dengan baik Pak. Oh, alhamdulillah. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya Bu Ai dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri Bu Ai Pak. Terus apa lagi? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak. Jadi pada saat coaching itu pelaksanaannya sudah sesuai dengan alur Tirta Pak. Oke, dan rasa mungkin ya. Ya, dan juga rasa. Alhamdulillah saya tadi sudah melihat dan mengerti apa yang Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta, juga rasa. Saya melihatnya sudah bagus Bu, lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab semua sudah diterapkan oleh Ibu tadi. Iya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching, dan ini juga akan membantu meningkatkan kemampuan saya dalam proses coaching Pak. Menurut Ibu, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak. Oh iya, iya. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak atas pengamatannya dan juga masukannya. Ada lagi yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin diskusi ini sudah sekian. Mudah-mudahan Ibu lebih hebat lagi untuk melakukan proses coach dan nantinya bisa menyebarkan kepada teman-teman. Ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih juga, sama-sama Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.